Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman, para pengkaji Al-Quran, para pengkaji ilmu makna, khususnya ilmu makna dalam bahasa Arab, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengkaji tentang kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Kalau kemarin kita membahas tentang lafadz al-ab, maka hari ini kita akan membahas makna kata aba, baik dalam konteks Al-Quran, kemudian dalam konteks komunikasi orang Arab. Coba kita lihat kitabnya. Bagi teman-teman yang memiliki kitab ini, bisa dilihat di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Aba ay al-iba. Kata aba yang bentuk masdarnya adalah al-iba, itu menyatakan makna syiddatul imtina'. Artinya begini, kata aba dan kata al-imtina' itu sendiri adalah dua kata yang bersinonim, memiliki hubungan erat dari segi makna. Nah, kata al-imtina' itu juga menyatakan makna menolak, dan kata al-iba itu juga menyatakan penolakan. Hanya saja kata al-iba atau kata aba itu memiliki fitur semantik yang beda dari kata al-imtina, yaitu ada makna syiddah. Artinya kata al-iba itu menyatakan makna syiddatul imtina, yaitu penolakan dengan keras. Oleh karena itu, Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, فَكُلُّ إِبَاءٍ إِمْتِنَاعٌ وَلَيْسَ كُلُّ إِمْتِنَاعٍ إِبَاءً. Jadi setiap kata iba itu mesti menyatakan makna imtina'. وَلَيْسَ كُلُّ إِمْتِنَاعٍ إِبَاءً. Akan tetapi tidak semua imtina' itu menyatakan makna al-iba. Dalam arti begini, teman-teman. Kalau kata imtina itu kan maknanya penolakan, sama dengan kata al-iba juga penolakan. Cuma kata al-iba itu ada makna tambahan, yaitu syiddah, sehingga bermakna penolakan dengan keras. Sedangkan makna al-imtina itu hanya makna penolakan secara umum. Nah, dalam kitab ini Raghib Al-Asfahani memberikan satu contoh di dalam surat At-Taubah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Allah Subhanahu wa taala menolak illa an yutimma nurahu, melainkan Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Ayat ini berkaitan bagaimana perilaku orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan ucapan-ucapan dusta mereka mencoba untuk meredupkan cahaya Islam, cahaya agama ini. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'ballahu. Allah tidak menghendaki. Artinya Allah menolak apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'ba qulubuhum. Wa ta'ba qulubuhum yang artinya adalah hati mereka menolak dengan keras. Demikian juga kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 34, aba wastakbara. Aba, dia menolak dengan keras, wastakbara, dan berlagak sombong. Ayat ini, surat Al-Baqarah 34, itu menceritakan bagaimana
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat plus juga memerintahkan iblis untuk bersujud, untuk menghormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Hanya saja aba wastakbara, iblis laknatullah alaih itu menolak. Kalau bisa kita ekuivalensikan dalam bahasa Indonesia, itu mungkin bisa diartikan pembangkangan. Artinya para malaikat taat terhadap perintah Allah, yaitu sujud, menghormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sedangkan iblis aba wastakbara, menolak dengan keras atau membangkang, mangkir dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surat Allah berfirman, illa iblisa aba, kecuali iblis yang membangkang atau menolak dengan keras perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitab ini, bagaimana penggunaan kata aba di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kita coba lihat di sini Raghib Al-Asfahani juga memberikan contoh bagaimana kata aba itu berada di dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kullukum fil jannah illa man aba. Setiap kalian kelak itu di dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang menolak atau kecuali orang yang membangkang. Kalau kita lihat hadis ini, semua manusia itu fil jannah, illa kecuali orang yang membangkang. Artinya begini, mereka orang-orang yang membangkang, menolak manhaj Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Allah seperti yang kita ketahui ada dua, yaitu ada pada kata if'al dan ada pada kata la taf'al. Bagi orang-orang yang taat, ketika Allah mengatakan misalnya if'al, lakukan, maka mereka akan melakukan. Saat Allah berfirman kepada mereka la taf'al, maka mereka pun tidak akan melakukan karena Allah melarangnya. Inilah yang ada di dalam manhaj Allah. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Tidak semua manusia ketika difirmani misalnya if'al, mereka melakukan. Tidak semua manusia ketika dikatakan la taf'al, manut, ikut, taat terhadap hal itu. Maka orang-orang yang tidak mengindahkan manhaj Allah Subhanahu wa taala, disebutkan illa man aba, yaitu orang-orang yang melakukan pembangkangan terhadap manhaj Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab ini juga memberikan contoh bagaimana kata al-iba atau kata aba di dalam komunikasi keseharian orang Arab pada saat itu, yaitu ketika Al-Quran belum diturunkan atau ketika Al-Quran diturunkan atau sesudah Al-Quran diturunkan. Bagaimana contohnya? Di sini beliau menyebutkan wa minhu rajulun abiyun. Contohnya adalah orang Arab sering mengucapkan rajulun abiyun. Apa arti dari kata rajulun abiyun? Artinya adalah mumtani'un min tahammulid diyam. Tahammulid dhaim. Maaf ya. Tahammulid dhaim. Artinya apa? Artinya adalah ketika orang Arab mengatakan rajulun abiyun, itu berarti menyatakan makna seseorang itu melakukan satu kesalahan, akan tetapi mereka menolak, abiyun, menolak untuk bertanggung jawab, maka disebut dengan rajulun abiyun. Contoh lain adalah wa abaitad daira ta'ba. Kalimat ini juga sering digunakan oleh orang Arab pada saat itu, yaitu wa abaitad daira ta'ba. Artinya apa? Artinya adalah ketika seseorang menolak dengan keras sesuatu yang merugikan dirinya, sesuatu yang bisa mengancam dirinya, itu biasanya menggunakan abaitad daira ta'ba.
Atau dalam frase yang bisa juga digunakan oleh orang Arab, yaitu taisun aba. Kata taisun aba itu artinya adalah kambing jantan yang menolak dengan keras untuk dikendalikan. Artinya ketika orang misalnya menggembala kambing, ya, ketika menggembala kambing itu kan biasanya kambing-kambing itu dicoba untuk diarahkan pada satu arah. Tetapi ada kambing atau beberapa kambing yang memang itu tidak mau. Nah, ketika mereka mendapati kambing yang tidak mau dikendalikan, maka orang Arab mengatakan wataisun aba. Itu berarti kambing yang menolak untuk dikendalikan. Ada lagi contoh wa'anzun abwa. Kalau tadi kambing jantan. Nah, kalau dikatakan wa'anzun abwa itu berarti kambing betina. Yaitu kambing betina yang idza akhadahu min syurbi ma'in fihi baulul arwa. Artinya apa? Kambing betina yang menolak untuk diarahkan atau dikendalikan menuju satu sumber air. Setempat air di mana itu dijadikan sebagai tempat minum kambing-kambing itu. Mengapa mereka menolak? Karena di situ airnya atau tempat itu berbau air kencing, sehingga kambing-kambing itu menolak untuk masuk ke area tempat minum tersebut. Da'un yamna'uhu min syarbil ma'i. Karena itu mereka kambing-kambing itu menganggap bahwa itu mengandung penyakit, sehingga mereka tidak mau masuk ke area tempat minum itu. Nah, ini teman-teman makna kata al-iba dan kata aba itu dalam konteks Al-Quran yang bisa kita simpulkan adalah bahwa sebelum kata al-iba ini digunakan di dalam Al-Quran, kata ini juga sudah digunakan oleh orang-orang Arab. Artinya begini, ada satu relasi yang sangat kuat, ada korelasi yang sangat kuat antara kata iba ketika digunakan oleh orang Arab, baik berkaitan dengan urusan peternakan atau dalam urusan keseharian mereka, memiliki hubungan erat ketika kata ini juga digunakan di dalam Al-Quran. Nah, apa itu? Yaitu syiddatul imtina. Satu penolakan yang itu ada syiddah, dengan keras. Nah, ini yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan terus mengkaji kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran demi meraih walaupun setetes kemujizatan Al-Quran yang ada di lafaz-lafaznya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.